Ya, here is it, sound gue ya, full liberty ya, sahabat saya mengantarkan kita di pukul 13.37. Nah, kita masih bersama Coach Basri nih hari ini. Dan tadi kita udah singgung seputar lebih baik mana sih buka outlet. Kalau bisnis itu lebih baik buka outlet atau di rumah aja nih. Mengingat bahwa perkembangan teknologi itu sangat memudahkan ya sekarang ya Coach, itu gimana sih? Ya, jadi pertama begini Mas, buka outlet itu kan sekarang sudah nggak seperti dulu. Sekarang sudah bisa di mana saja, karena Betul. platform media digital kita itu sangat mendukung, ya. Dan platformnya banyak. Kita bisa memilih, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa TikTok, ya. Nah itu cukup menarik lah sekarang. Kemudian selain itu ada Facebook Ads, ya, ada WhatsApp bisnis yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi persoalan buka outletnya itu apa ya, bukan sesuatu menjadi masalah lagi sekarang ini untuk dunia digital, karena kita makin ke sini kita semakin canggih dan dituntut harus memang melek digital, sehingga memaksimalkan potensi bisnis kita di online itu saya kira lebih menjanjikan ketimbang kita langsung harus buka langsung di lapangan, karena kondisinya juga sekarang ini kan pandemi ya, banyak orang yang lebih banyak beraktivitas di rumah daripada kantor. Betul. Tapi kalau kita misalnya melihat nih dalam jangka panjang nih, mungkin pertama kita dirikan dulu deh usahanya itu di rumah ya. Mungkin udah berkembang dari tahun ke tahun, terus brandnya cukup memiliki awareness yang baik juga. Apakah perlu nih buat outlet baru mungkin untuk sebagai apa ya, brand image-nya gitu loh? Ya. Apakah perlu nanti atau tetap mempertahankan di rumah saja gitu? Ya, lain soal kalau misalnya usaha kita itu sudah grow up ya, mungkin berkembang, memiliki pelanggan yang loyal, ya, memiliki brand image yang bagus, ya. Itu kita sudah bisa berpikir untuk buka cabang. Ya, kalau buka cabang ya tentu tidak bisa hanya sekedar online lagi, kita harus memang bermitra dengan lapak-lapak begitu. Kita bisa membuka cabang pertama, kemudian nanti kalau berkembang cabang kedua dan seterusnya. Kita juga bisa masuk di mall-mall ya, untuk menjajakan usaha kita. Gitu. Nah, berbicara seputar UMKM ataupun bisnis yang udah grow up nih, Coach. Kan banyak tuh di Makassar yang mungkin kita sebutlah brandnya ada Big Bananas, terus ada Lazuna Chicken juga. Ya, Lazuna Chicken. Terus yang dimana mereka itu udah buat franchise ya kalau kita lihat. Gimana sih pendapat Coach ini kalau seberapa besar sih target atau persenan pengembangan UMKM kita sehingga bisa kita buat franchise gitu? Ya, jadi yang tadi itu kita jelaskan seperti ada Big Bananas dan sebagainya. Mohon maaf ya, ini bukan endorse. Ya betul. Kita hanya menyebutkan salah satu. Ini salah satu merek juga yang cukup terkenal di Makassar. Kalau penghasilan dari franchise-nya sendiri tentu saya tidak bisa sampaikan karena mungkin saya bukan pemilik sahamnya ya. Out of the record ya. Itu mungkin langsung ke pihaknya langsung. Tapi menarik juga sebenarnya untuk kalau misalnya usaha kita makin berkembang, kemudian kita rintis juga atau kita sediakan juga platform untuk franchise. Bisa juga sebenarnya, karena franchise sekarang ini juga menjanjikan. Banyak sekali usaha-usaha rintisan saat ini yang dikerjasamakan secara atau melalui franchise gitu. Terus berbicara seputar apa ya, tadi udah sempat kita singgung juga bahwa banyak dari mungkin pegawai, PNS, ASN ataupun pekerja swasta ini yang mulai melirik bisnis sebagai usaha sampingan nih, atau untuk mendapatkan cuan tambahan lah kata orang. Betul. Nah, mungkin kenapa sih Coach kita mesti mungkin mendapatkan penghasilan tambahan ini untuk kehidupan kita? Apa sih keuntungannya gitu? Ya, pada dasarnya semua orang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan keinginan ya. Jadi bisnis sekarang itu
banyak orang buka bisnis karena tuntutan kehidupan juga makin kompleks. Ya, Apalagi dengan pandemi ini, apa istilahnya, hampir sektor-sektor yang dulunya mendatangkan pundi-pundi penghasilan itu sudah mulai berkurang. Ya. Sehingga kita harus keluar dari situ. Kita harus berbenah bahwa kondisi ini sudah berubah, ya kita harus komitmen untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilan tetap kita, gitu. Oleh karena itu pengelolaan atau manajemen keuangan di masa pandemi ini juga sangat penting. Itu mungkin juga salah satu tema yang menarik ke depan yang kita diskusikan. Betul, mungkin kita bisa bahas nanti kebebasan finansial ya. Iya. Betul. Tapi selain itu nih, Coach, mungkin Coach juga menyadari bahwa fenomena mungkin nggak tahu ya kalau di luar sana. Kalau Azhar sih melihat di Makassar ini banyak sekali pelaku usaha yang cukup meniru produk usaha lain. Itu gimana tanggapan Coach sendiri? Ya, memang untuk punya bisnis itu tidak mesti semata-mata idenya itu dari kita. Bisa kita menggunakan istilah mengamati, kemudian meniru, lalu modifikasi. Nah, karena itu sah-sah saja, karena istilahnya yang penting kan tidak sama persis. Gitu. Apakah itu jadi plagiasi? Kan tidak juga, karena merubah dari apa yang dilihat gitu. Bukan mengambil punyanya orang lalu langsung dibuat menyerupai, tidak seperti itu. Jadi sehingga teman-teman yang mungkin berpikir, aduh saya mau bisnis apa lagi nih, seorang sudah jual semua. Nah mungkin salah satu jalannya bisa mengambil inisiatif untuk itu tadi, menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Terus ATM. Betul. Bukan ATM ini ya. Bukan ATM kartu ya, soalnya. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu tadi seputar tips-tips nih. Nah, setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi seputar fenomena sosial bisnis juga di masa new normal. Apa sih yang perlu dipersiapkan nih ke depannya yang bagi mau memulai usaha, dan apa sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga setelah lagu-lagu berikut ini.